Film ini diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan pasangan suami istri yang bersiap menyambut kelahiran anak pertama mereka. Namun sayangnya, mereka mendapat kabar dari pihak dokter jika bayi mereka terlahir cacat pada tangannya dan pihak dokter tak bisa membantu mereka lebih lanjut. Di dalam narasi itu pun dijelaskan jika bayi yang diketahui laki-laki itu harus menerima segala bentuk perundungan dari teman-temannya ketika tumbuh besar. Namun suatu ketika, si bocah pun murka karena sering dibuli hingga tak sengaja mencekik temannya hingga tewas. Ketika di rumah, bocah itu lalu menceritakan pada orang tuanya, dan demi keamanan anaknya, si orang tua menyembunyikan anaknya di ruang bawah tanah rumah mereka. So they did the only thing they could think to do. They put him in the basement. Kabar pembunuhan itu pun menyebar begitu cepat, hingga banyak massa mengepung rumah mereka dan membakar rumah mereka, di mana orang tuanya pun tak bisa menyelamatkan diri, sedangkan anaknya yang berada di ruang bawah tanah berhasil kabur dari sana dan menuju sebuah danau yang tak jauh dari rumahnya. Sebelum akhirnya, massa yang mengejar pun terakhir kali melihat bocah itu tenggelam di danau tersebut. "15 tahun kemudian, seorang wanita bernama Mia terlihat duduk di tepi danau, di mana tak lama, rekannya yang bernama Cherry datang mengejutkannya dari belakang. Namun sesaat pria bernama Alan menghampiri mereka yang rencananya mereka akan membuat liputan horor di sana. Diketahui jika Mary dan Alan adalah pasangan kekasih yang tak lupa untuk beradu jigong di hadapan Mia. Namun Mia seketika menghentikannya dan mengungkapkan firasat buruk yang ia rasakan di sana. I've got a bad feeling about this. Oh, mate, you've always got a bad feeling. Sesaat Alan pun menatap kabut yang mulai menyelimuti sekitaran danau itu yang menjadi tempat tenggelamnya bocah laki-laki 15 tahun lalu yang dipanggil Popeye. You know he's coming when the fog rolls in. It was 15 years ago the little boy they called Popeye drowned. We'll film more of the lake once the fog comes further in. Tak mau membuang waktu, mereka segera merekam video dengan kamera yang mereka bawa. Akan tetapi Mia pun terkejut saat ia seperti melihat seseorang di sekitar sana. Welcome back, ghoulies, to another episode of the Haunted Houses of Evil. Legend states that a young boy named Johnny, affectionately nicknamed Popeye. Let's see if Popeye's ghost wants to play with Bay. I think I just saw someone. Tak puas hanya merekam di sana, Cherry mengajak untuk masuk ke dalam rumah milik Popeye yang 15 tahun lalu sempat dibakar massa, dan sejak saat itu, banyak orang dinyatakan hilang setelah memasuki rumah tersebut. Sampai di sana, Cherry berinisiatif memulainya dari ruang bawah tanah. Sedangkan Mia diminta merekam area luar dan sekitar danau. I say we start at the basement. Nice, good idea. Fine. Sesaat Mia merasakan kabut semakin tebal dan firasat buruknya pun kian kuat dan tanpa ia sadari, Popeye tiba-tiba muncul di dekatnya. Di sisi lain, Cherry justru memanfaatkan momen berdua itu untuk bercocok tanam dengan Alan, tanpa ia ketahui jika Mia sudah meregang nyawa, di mana tepat saat mereka sedang menikmatinya. Tiba-tiba, seketika darah segar Cherry mengenai wajah Alan yang membuatnya ketakutan dan berusaha menghindar dari amarah Popeye yang diketahui memiliki nama asli Johnny. Sepintar apapun Alan bersembunyi, Popeye berhasil menemukannya dan membuat Alan ikut menyusul Mia dan Cherry pindah alam.
Beberapa waktu berlalu, Laura dan sang suami yang bernama George sedang mencari solusi terkait rumah pemberian sahabat Laura yang merupakan seorang dosen sama seperti Laura, dan terungkaplah jika rumah yang dimaksud adalah rumah Popeye yang telah berkali-kali pindah kepemilikan. Di mana kini Laura jadi pemilik berikutnya karena sahabatnya telah meninggal dan memberikan rumah itu pada Laura. Namun, George lebih menyarankan untuk menjual rumah itu karena tak mungkin mereka tempati rumah yang sangat terkenal berhantu yang jelas langsung ditolak oleh Laura. We've been talking about what to do with the property. Sesaat anak perempuan mereka yang bernama Tara datang menghampiri mereka untuk izin karena ia dan rekan-rekannya sudah ada janji, meski saat itu waktu masih menjelang subuh. George. I want a hug. I'm fine. Oh, have fun. Di luar rumah, sahabat Tara yang bernama Donna terlihat berbincang dengan pria bernama Dylan yang diketahui adalah pacar Tara. Namun rupanya, Donna memiliki perasaan lebih pada Dylan meski Donna pun sudah berpacaran dengan sahabat Dylan. Look, I'm not gonna say anything because I like you, Dylan. Perbincangan mereka terhenti saat Tara datang dan mengajak mereka bergegas untuk berkumpul di tempat yang sudah mereka dan rekan lainnya janjikan. Great. Looks like we can get some work done before it gets dark. Sampai di sana, terlihatlah wanita bernama Kathy dan pacar Donna yang bernama Nick serta sahabat mereka yang bernama Max dan seorang wanita lagi bernama Sky yang datang untuk membahas apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya, di mana semua berkaitan dengan rumah yang kini dimiliki oleh orang tua Tara. But one thing that keeps coming up is that he drowned in the lake. We're not going anywhere near the lake. Knew it burned down a couple years ago. Tara membutuhkan bantuan rekan-rekannya untuk mencari solusi terkait rumah itu yang sudah terlanjur dikenal sebagai rumah berhantu dan banyak orang dinyatakan hilang setelah masuk rumah itu, di mana Tara berharap jika rumah itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan perlahan menghapus cerita kelam terkait legenda Popeye yang membekas dalam ingatan banyak orang. No one knows. Personally, I think it was the fans of the legend that we built it. In the next few days, we're going to turn Popeye's house into, drum roll, we should be at the location in about 12 hours. 12. Sound good? Wait, are we going to be paid before or after this? Tara. Sesaat mereka pun berangkat menuju lokasi rumah Popeye yang berjarak cukup jauh dari sana. Dalam perjalanan, mereka pun terbagi dalam dua mobil, di mana mobil Dylan dan Tara tak sengaja nyaris menabrak pria tua, hingga mereka pun segera menghampiri pria tua itu untuk memastikan kondisinya. Pria itu pun bertanya apa tujuan mereka berkendara ke arah sana yang hanya ada rumah Popeye dengan berbagai cerita kelam yang dimilikinya. Namun pria itu pun terkejut saat tahu jika mereka justru akan ke sana dan mengingatkan mereka untuk membatalkan niatnya. Akan tetapi jika tetap memaksa, pria itu menyarankan agar mereka menjauhi danau dan kabur tebal yang ada di sana yang biasanya menjadi penanda kedatangan Popeye. Do not go near that place. Seriously, word of warning. Right, come on. Di sisi lain, Nick, Donna, Kathy dan Max terlebih dulu sampai di tujuan yang membuat mereka tercengang melihat rumah itu yang terlihat sangat menyeramkan. Terlebih hal itu dilihat Max jauh lebih seram dari yang ia lihat di koran atau berita TV. Beberapa saat kemudian, Dylan dan Tara menyusul sampai di sana, dan diketahui jika rumah itu selalu dikunjungi Tara bersama ayahnya untuk membersihkan rumah dan membahas rencana apa yang akan mereka lakukan dengan rumah itu, di mana terdengarlah suara jeritan yang ternyata adalah Kathy yang hanya mencari perhatian rekan-rekannya. You guys didn't tell me there's gonna be a hot tub here. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menurunkan semua barang-barang yang mereka persiapkan selama mereka tinggal beberapa hari di sana. Menjelang sore, terlihatlah kabut tebal di sekitaran danau yang menandakan kedatangan Popeye, dan seketika itu, terlihatlah Popeye yang keluar dari kapal boot di tepi dermaga danau. Sementara itu terlihatlah pria tua yang sempat hampir ditabrak Dylan tadi sedang memancing di tepi danau. Namun secara perlahan, kabut di sekitaran danau pun kian tebal seiring dia mendengar suara aneh dari sekitar sana, sehingga inilah yang terjadi.
Rasa dendam Popeye pun seolah tak bisa dibendung lagi, sehingga siapapun yang ia temui pasti akan berakhir dengan kematian. Di sisi lain, Tara dan semua rekannya berkumpul di halaman luar sambil menunggu kabut menipis, di mana Tara mengajak mereka untuk memulai rencana dengan menata ulang rumah serta merenovasi sedikit bagian yang perlu untuk diperbaiki. Before the fog rolls in from the lake? Not serious, are you? Bersamaan dengan itu, diskusi masih terus berlanjut antara George dan Laura yang menyarankan untuk segera menjualnya dengan setengah harga agar bisa cepat terjual. Namun lagi-lagi, Laura menolak untuk menjual rumah itu. I'm sure it will sell if we put it up for half the value. It's out of the question. Tak lama, wanita bernama Jane datang yang tak lain adalah ibu dari Dylan yang membawa koran berisi kematian 3 orang di rumah Popeye yang tak lain adalah mereka yang ada di adegan awal film tadi, sehingga hal itu membuatnya semakin cemas dengan nasib putrinya yang tak tahu di mana. 3 dead in the Popeye house. I suppose they've gone to the house. Jane, you really need to calm. Look at what about the others? George is home. Di tempat terpisah, Tara dan rekan-rekannya yang sedang berkumpul dikejutkan dengan datangnya seorang wanita misterius yang diketahui bernama Olive yang memperingatkan mereka untuk secepatnya pergi dari sana selagi masih ada kesempatan sebelum hal buruk terjadi. Namun, Tara menolak pergi karena itu adalah rumah orang tuanya hingga Donna berhasil membuat Olive pergi dari sana. He's not gonna like this. If you leave now, we won't hurt you. How about we call the local loony bin, Tara yang melihat itu segera mengejar Olive untuk meminta maaf atas perlakuan Donna yang kurang menyenangkan. Namun, inilah yang dikatakannya. I want you all to suffer the way he suffered. You're the one. Menjelang malam saat yang lain tertidur, Nick dan Sky terlihat berendam bersama dan nyaris bercocok tanam. Namun, seketika Nick marah saat Sky bosan hanya dijadikan selingkuhan Nick dari Donna. Way to ruin the mood, kid. Sesaat setelah Nick pergi, Sky memilih tetap berendam di sana tanpa menyadari bahaya sedang mengintai seiring kabut tebal menyelimutinya. Sky yang tak menyadari kedatangan Popeye pun hanya bisa pasrah menunggu kematiannya di tangan Popeye yang memiliki tangan kekar, hingga Sky pun meregang nyawa di sana tanpa busana. Esok paginya, mereka yang sejak malam tak melihat Sky saling bertanya terkait keberadaannya. Akan tetapi Nick menjawab jika ia terbangun pertama dan melihat Sky pergi dari sana sebelum yang lainnya terbangun yang jelas membuat Tara dan yang lainnya bingung karena Sky pergi tanpa alasan yang jelas. No, I woke up earlier. Sure leave. Sure as a taxi? Sesaat kemudian, Max yang sejak remaja menyukai Katie pun mendekati Katie dan mengajaknya berkencan. Namun sepertinya, Katie tak meresponnya dengan baik dan hanya memberikan foto selfie dirinya dengan toket besarnya. Give me that. Take that. You don't want to date me anyway. No, fuck off, Beanie. Max yang kesal karena ditolak bergegas pergi dari sana dan melangkah menuju hutan yang mengarah ke tepi danau. Saat itulah, Max yang melihat ada Bud di sana bergegas memeriksa kondisi di dalamnya. Tanpa sadar, ada seonggok mayat di dalam sana. Demi meluapkan rasa kecewanya, Max mengambil HP dan membuka foto Katie tadi untuk berfantasi dengan belut berototnya. Namun tepat saat ia sedang menikmatinya, tiba-tiba
Di sisi lain Laura semakin panik saat putrinya sulit dihubungi sejak semalam. Terlebih polisi pun belum mau menganggapnya hilang karena belum 72 jam. Hingga situasi pun semakin panik karena Jane tiba-tiba datang membawa catatan harian milik Dylan yang mengindikasikan jika Tara dan teman-temannya sedang berada di sana. Di mana dugaan pun semakin kuat karena kunci rumah Popeye hilang dari laci yang sebelumnya diambil Tara. Sementara itu, Donna baru saja mendapatkan pesan masuk dari Sky setelah HP-nya mendapatkan sinyal. Dan di sanalah ia tahu jika Nick berselingkuh dengan Sky yang jelas membuat Donna kecewa, hingga terjadi keributan yang membuat Donna ingin pergi dari sana. Can we just talk about this, please? Don't. Fuck! Tak lama setelah Nick meluapkan rasa kesalnya, terlihatlah kaleng yang terlempar ke arahnya, disertai dengan kabut yang perlahan memenuhi ruangan, hingga inilah yang terjadi. Donna sendiri akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu setelah merasakan firasat buruk, dan betapa terkejutnya Donna saat melihat Nick tewas mengenaskan, namun tak lama kemudian. Kemunculan Popeye secara tiba-tiba membuat Donna terkejut dan berhasil lari dari sana, dan bersamaan dengan itu, Dylan membangunkan Tara karena semua rekan mereka menghilang, hingga mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Saat itulah mereka bertemu Katie yang juga kebingungan mencari rekan lainnya. Namun, Dylan menenangkan mereka dan mungkin rekan-rekan mereka sedang pergi ke suatu tempat untuk minum bir. Hingga, Tara pun berinisiatif untuk pergi ke danau seorang diri yang langsung dilarang oleh Dylan. Namun tak lama, Tara yang pergi seorang diri tak sengaja menemukan sebuah foto jadul dan memberitahukan pada Dylan dan Katie. Tara menyebut jika foto itu sama persis dengan yang dimiliki ibunya. Namun ada perbedaan sedikit dikatakan Tara yang terdapat pada latar belakang foto itu. Sementara itu, Donna yang terus menghindar dari kejaran Popeye akhirnya harus terjerat jebakan yang ada di sana, hingga keberadaannya bisa diketahui oleh Popeye yang membuat situasi Donna benar-benar dalam bahaya. Teriakan Donna itu didengar oleh Tara dan yang lainnya yang langsung mendatangi sumber suara itu berasal. Melihat hal itu, mereka langsung ketakutan dan berlari menjauh dari sana. Namun sayangnya, Katie yang berada paling belakang harus terjatuh dan tertinggal jauh dari Tara dan Dylan, meski ia sempat berhasil bangkit dan melanjutkan pelariannya. Bersamaan dengan itu, George, Laura dan Jane sampai di sana, di mana mereka pun tak bisa melihat jelas kemana arah rumah Popeye karena terhalang kabut tebal. Namun tak lama kemudian. Dylan, is that you? Melihat Jane yang tewas dengan mata keluar dari tengkoraknya, Laura dan George segera berlari untuk menyelamatkan diri. Namun saat itulah George tahu wujud asli Popeye. Di sisi lain, Tara dan Dylan baru menyadari jika Katie tertinggal dari mereka. Hingga di sanalah Tara baru yakin jika Popeye yang dibicarakan orang banyak itu benar-benar nyata. Sesaat keduanya bisa kembali bertemu dengan George dan Laura dan langsung bergegas pergi dari sana. We need to leave. Sementara itu, Katie yang masih terus menghindari Popeye dibuat terkejut ketika mendapati mayat Jane yang tewas mengenaskan, hingga ia pun segera menuju mobil untuk pergi dari sana. Namun, mesin mobil tak mau menyala yang membuat Katie semakin panik karena Popeye sudah berada di luar mobil, di mana setelah itu. Dalam kondisi terjebak di dalam mobil yang terbalik, Katie pun tak bisa berbuat banyak,
Terlebih Popeye semakin brutal dengan membakar mobil itu yang disaksikan oleh Tara dan yang lainnya. Setelah itu, George mendesak Laura untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga, di sanalah fakta terungkap jika Popeye yang memiliki nama asli Johnny adalah murid Laura saat Popeye masih kecil. Dan sejak peristiwa nahas 15 tahun lalu, Popeye selalu masuk dalam mimpi Laura dan seluruh orang yang terlibat di sekolah tempat Popeye pernah bersekolah selalu bermimpi yang sama yang seolah meminta orang terakhir yang memiliki rumah itu untuk membangun ulang rumah yang dihancurkan oleh masa 15 tahun lalu. Namun tak lama kemudian, The dream was telling us to rebuild the house. kedatangan Olive secara tiba-tiba dan langsung menikam George dan Laura. Namun Olive meyakinkan Laura bahwa Popeye tak akan menyakiti Tara, di mana terungkaplah jika Tara adalah wanita yang disukai Popeye saat mereka masih di sekolah yang sama, karena Olive merasa jika saudara laki-lakinya itu hanya membutuhkan Tara membalas perasaannya. You gave him that love. Olive pun menyebut jika Popeye tak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 15 tahun lalu itu hidup tenang selama dendamnya belum terbalaskan, dan Popeye akan selalu hidup di balik kabut yang keluar dari arah danau. Namun setelah itu, He lives inside the fog that rolls in from the lake. Tara yang melihat itu segera membantu dengan menyiramkan bensin ke tubuh Olive yang langsung dimanfaatkan Tara dan Dylan untuk pergi bersama Laura yang masih hidup. Sesaat Dylan pun sangat marah melihat ibunya tewas secara tragis dan langsung membakar Olive yang sedang menyerang Tara. This is from my mother, you bitch. Tak lama kemudian Popeye muncul dari belakang dan langsung menghabisi Laura, di mana hal itu membuat Dylan bereaksi. Terlebih Tara yang melihat sang ibu tewas segera menuju bulldozer dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Popeye pada Donna. Pada akhirnya hanya Dylan dan Tara lah yang berhasil selamat dan menghentikan teror balas dendam Popeye atas perlakuan orang-orang yang menghabisi keluarganya serta membakar habis rumah mereka 15 tahun lalu.